Siang dalam nomenklatur Portugis disebut ciom atau ciom. Nama siang berasal dari kata kasiwiang yang berarti persembahan kepada raja. Homageren 2 Sovereign. Pelras 1977-253. Bekas pusat wilayah kerajaan Siang Sengkae sekarang ini terletak di Bori Apaka, Kecamatan Bungoro, Pangkep, telah dikunjungi oleh kapal-kapal Portugis antara tahun 1542 dan 1548. Pelras mengemukakan bahwa selama masa pengaruh Luwu di Semenanjung Timur Sulawesi Selatan, kemungkinan dari abad 10 hingga abad 16, terdapat kerajaan besar lain di Semenanjung Barat, dikenal dengan nama Siang, yang pertama kali muncul pada sumber Eropa dalam peta Portugis bertarik 1540. Menurut catatan Portugis dari abad 16, Talo pernah ditaklukkan oleh kerajaan Goa, dan Goa sendiri mengakui kerajaan Siang sebagai kerajaan yang lebih besar dan lebih kuat dari mereka. Andaya 2004. Sumber Portugis menyebutkan Siang pernah diperintah seorang raja bernama Raja Kodingereng Gadinaro menurut dialek orang Portugis. Sesama dengan Don Alfonso, Raja Portugal I dan Paus Pascal II. Pada tahun 1540 atau jauh sebelumnya, pelabuhan Siang sudah banyak dikunjungi pedagang dari berbagai penjuru kepulauan Nusantara, bahkan dari Eropa. Pengamat Portugis Manuel Pinto memperkirakan pada tahun 1545 Siang berpenduduk sekitar 40.000 jiwa. Penguasanya sangat yakin terhadap sumber-sumber daya dan kekayaan alam yang dimiliki oleh negaranya, sehingga menawarkan untuk menyuplai seluruh kebutuhan pangan kerajaan Malaka. Menurut catatan Portugis dari abad 16, Goa dan Talo pernah jadi vasal Siang. Tradisi lisan setempat mempertahankan pandangan ini. Penemuan arkeologi berharga di bekas wilayah Siang kelihatannya lebih memperkuat asumsi bahwa kerajaan ini bisa jadi adalah kerajaan besar di pantai barat Sulawesi Selatan sebelum bangkitnya Goa dan Talo. Pada tahun 1542, Antonio de Paiva menyinggahi pusat wilayah kerajaan Siang dan tinggal di Siang untuk beberapa waktu. Sebelum melanjutkan perjalanan ke arah utara menuju Sulawesi Tengah untuk mencari kayu cendana atau sandalwood. Ketika kembali tahun 1544, De Paiva singgah ke 3 tempat, yaitu Supa, Siang, dan Goa. Catatan De Paiva menyebutkan bahwa Goa adalah sebuah kota yang besar, yang dulunya merupakan kerajaan bawahan Siang, namun tidak lagi begitu. Pelras 1973 nomor 47. Laporan De Paiva ini menunjukkan kemungkinan Siang berada pada puncak kejayaan dan kemasyhuran sekitar abad 14 sampai akhir 16. Pelras dari penelitian awalnya terhadap sumber Eropa dan sumber lokal menyatakan Siang sebagai pusat perdagangan penting dan mungkin juga secara politik antara abad 14 sampai 16. Pengaruhnya menyebar hingga seluruh pantai barat dan daerah yang dulunya dikenal dengan Kerajaan Limai Ajatapareng,
hingga ke selatan perbatasan Kerajaan Makassar, yakni Goa Talo. Pada pertengahan abad 16, Kerajaan Siang menurun pengaruhnya oleh naiknya kekuatan politik baru di pantai barat dengan pelabuhannya yang lebih strategis, Pelabuhan Somba Opu. Kerajaan itu tak lain Kerajaan Goa yang mulai gencar melancarkan ekspansi pada masa pemerintahan Karaeng Tumapakasirika Kalona. Persekutuan Kerajaan Goa dan Talo akhirnya membawa petaka bagi Siang sampai akhirnya mati dan terlupakan di penghujung abad 16. Abdul Razak Demile menyatakan bahwa Raja Siang yang pertama disebut Tumanurunge Ribontang. Sementara Entaliu menyebut periode pertama Kerajaan Siang digagas seorang tokoh perempuan, Manuranga Ri Siang, bernama Nasauleng, bergelar Putri Kemala Mutu Manikang. Garis keturunan Tomanurung Ri Siang inilah yang berganti-ganti menjadi raja di Siang. Asosorangi Magauka. Sampai tiba masanya Karaeng Alu memerintahkan di Siang pasca Kerajaan Siang di bawah dominasi Kerajaan Goa. Sumber tradisi lisan menyebutkan bahwa penggagas dinasti Siang mempunyai 5 saudara laki-laki dan perempuan yang masing-masing mendirikan Kerajaan Goa, Bone, Luwu, Jawa, dan Manila. Dalam tradisi tutur yang berkembang di Pangkajene, diyakini bahwa Siang mempunyai tempat istimewa dibandingkan dengan kerajaan lainnya. Barangkali keterangan Pelras mengonfirmasikan tradisi tersebut bahwa kendati Siang telah menjadi vasal Goa pada akhir abad 17. Adat Siang mengharuskan agar raja-raja dari negeri besar lain yang melintasi teritori Siang memberi hormat pada Karaeng Siang. Menurut M. Ali Fadila, 2000 nomor 17. Sumber Portugis banyak menunjuk periode-periode awal pertumbuhan situs-situs niaga di pesisir barat. Sebagaimana catatan Pelras melihat gelombang kedatangan Portugis ke Siang sepanjang pertengahan pertama dan akhir abad 16. Mengacu pada masa di mana Siang sedang menurun dalam perannya sebagai kota niaga dan pusat politik di pesisir barat teritori Makassar. Dugaan itu mempunyai estimasi bahwa Siang mengacu pada apa yang dilukiskan orang dengan istilah Makassar atau Macacar. Dari kesejajaran konteks sejarahnya dengan Bantaeng di pesisir selatan, Siang dapat diterangkan pada periode pertama sebagai pelabuhan kurang dikenal. Tetapi bukti-bukti arkeologi mendorong kita mengajukan estimasi awal bahwa Siang telah masuk dalam jaringan perdagangan mungkin langsung dengan pelabuhan-pelabuhan sebelah barat kepulauan. Apabila Bantaeng dan Luwu pada masa jatuhnya Majapahit mulai pudar peranannya, sebaliknya Siang semakin meningkat dengan jatuhnya Kerajaan Malaka berkat gelombang kedatangan pedagang Melayu dari Johor, Pahang, dan mungkin dari daratan Asia Tenggara daratan lainnya. Pada periode kedua, sejalan dengan semakin jauhnya garis pantai akibat pengendapan Sungai Siang sebagai akses utama memasuki kota itu, dan kepindahan koloni pedagang Melayu ke Goa di pesisir barat. Bahkan sampai Supa dan Sidenreng di daratan tengah Sulawesi Selatan
membuat Siang kehilangan fungsi utamanya sebagai sebuah pelabuhan penting, dibarengi meredupnya pengaruh pusat politiknya. Sampai di sini, nasib Siang tidak berbeda dengan Bantaeng. Eksis, tetapi berada di bawah bayang-bayang kontrol kekuasaan Gua Talo. Pusat kerajaan Siang pada mulanya tumbuh berkat adanya sumber-sumber alam, kelautan, hasil hutan dan mungkin mineral, serta padi ladang yang dieksploitasi oleh suatu populasi penduduk Makassar yang telah lama mengenal jaringan perdagangan laut yang luas dengan memanfaatkan muara sungai sebagai akses komunikasi utama. Frekuensi kontaknya dengan komunitas lain membawa perubahan pada pola ekonomi, terutama setelah mengenal teknologi penanaman padi basah atau sawah dan kemungkinan peralihan kegiatan ekonomi sampai ke pedalaman dengan pembukaan hutan-hutan untuk peningkatan produksi padi sebagai komoditas utama. Tonggak sejarah kolonial di Goa tahun 1667 juga berdampak kuat di Siang. Kekalahan Goa menghadapi aliansi Belanda Bone berarti juga kekalahan dinasti Goa dan kebangkitan kembali dinasti Berasa yang mendukung Arung Palaka. Ijohoro Parasanya Tubarania naik sebagai penguasa lokal. Ijoro juga digelari Lomoki Bale atau penguasa dari seberang, karena ia kembali dari seberang laut, Jawa dan Sumatera mengikuti misi Arung Palaka ke negeri sebelah barat Nusantara. Sejarah kekeraengan Lombasang atau Lubakang mulai dikenal sesudah menurunnya pamor politik ekonomi Siang. Penguasa Labakang turut membantu Goa menundukkan kerajaan Barasa, dinasti pengganti Siang di Pangkajene. Setelah Goa kalah dari Belanda pada tahun 1667, Labakang lepas dari Goa dan masuk ke dalam kontrol VOC sebelum akhirnya menjadi wilayah administrasi Noorder Provinsiens, lalu menjadi Noorder Districten dalam kendali administrasi Belanda, berpusat di Fort Rotterdam, Bantaeng Jumpandang. Sombalabakang ketika itu didampingi anggota adat Bujung Talua yang berkuasa di unit politik dan teritorial sendiri, yakni di Malise, Mangalengkana, dan Lombasang. Sebelum lebih kompleks lagi dengan bergabungnya penguasa-penguasa kecil lainnya. Sistem politik yang diterapkan kerajaan Goa terhadap negeri-negeri taklukannya itu adalah menempatkan anak bate karaeng, biasa disebut bate-batea. Kemudian disusul perkawinan keluarga kerajaan Goa. Pada puncaknya kerajaan Siang menjadi negeri keluarga kerajaan Goa yang tidak lagi bisa dipisahkan sampai tahun 1668. Sampai saat ini tidak ada satupun sumber sejarah dapat memastikan umur kerajaan Siang sampai ditaklukkan kerajaan Gua Talo. Kerajaan Siang di bawah hegemoni pemerintahan Goa sekitar tahun 1512 sampai 1668. Sistem budaya yang mewarnai kehidupan masyarakat Siang adalah tradisi kultural Goa. Kemudian sekali menyangkut hubungan perkawinan antara keluarga raja dan bangsawan Goa. Penguasa Siang punya hubungan kekeluargaan dengan keluarga kerajaan Luwu, Sopeng, Tanete, dan Bone. Karena pihak keluarga kerajaan Goa
juga mengadakan hubungan perkawinan atau kawin mawin antara keluarga kerajaan Luwu. Kemudian Luwu kawin mawin dengan Sopeng, Sopeng kawin mawin dengan Tanete, dan Tanete kawin mawin dengan Bone. Kemenangan Goa Labakang atas Barasa memberikan hak kerabat Raja Goa menduduki tahta Barasa. Gelar sesudah matinya Karaeng Matinroe Rikamasi yang diganti oleh Karaeng Alu. Yang terakhir ini mengalihkan pusat politiknya kembali ke Siang dan seolah menghidupkan kembali kebesaran Siang dengan memakai gelar Karaeng Siang. Juga membentuk Dewan Adat Androng Alpaka 4 bangsawan kepala: Kare Kajuara, Kare Sungkae, Kare Lesang, dan Kare Baru-Baru. Masing-masing kare mengepalai pusat kecil kekuasaan dan membentuk konfederasi di bawah otoriter Siang baru periode Islam. Karaeng Alu juga yang menempatkan Kalompoang atau Arajang Siang di bawah pemeliharaan Opo Kari Pacelang. Temuan-temuan fragmen keramik hasil ekskavasi situs Siang di Singkae, Buri Apaka, Bungoro berupa piring dan mangkuk Cing Bewe, Cepuk Cing, mangkuk Suwato Bewe, mangkuk Wangli Bewe, mangkuk Ming Bewe, piring Ming Putih, piring Suwato yang berasal dari abad 17 sampai 18. Juga ada fragmen keramik dari abad 16 seperti Fasuan Kalok, mangkuk Ming Bewe, piring Ming Bewe, piring dan tempean Vietnam. Jumlah keseluruhan temuan sebanyak 38 fragmen keramik. Keramik asing dinasti Qing memberi kronologi relatif lapisan budaya Siang, menyampaikan periode relatif berlangsungnya lapisan budaya negeri Siang yang sekurang-kurangnya berasal dari abad 17 sampai 18.